Karena menurut kami maulid itu sekarang sudah hampir wajib. Kalau tidak, anak-anak kita tidak tahu lagi cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita lebih tahu jin daripada cerita Nabi, benar nggak? Maka cerita yang tadi kisahkan walaupun satu atau dua. Inilah perintah Allah, waqsusil qasasa, berkisahlah engkau, karena itu bisa masuk ke dalam pikiran anak-anak. Dan anak-anak kita ini Bapak Ibu fokusnya cuma 5 menit, bisa 10 menit udah hebat. Jadi mereka bisa duduk lama di sini hebat sekali. Walaupun gerak biarin aja. Dan ketika kita cerita, walaupun mereka gerak, itu masuk itu cerita ke dalam pikiran dan batinnya. Ya. Dan semoga ini dapat menanamkan cinta kepada Allah dan Rasulullah dalam qalbu mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma, apa arti Allahumma? Ya Allah. Coba baca Allahumma. Allahumma. Yang benar bacanya Allahumma. Allahumma. Gitu. Itu mim ditasdid bacanya, bukan humma. Bukan. Bacanya gimana? Allahumma disambung Allahumma. Ma-nya nggak panjang. Allahumma, bukan, keliru. Cara bacanya gimana? Allahumma. Coba coba semua. Ada agama yang baca ada nggak? Ada. Itu mirip loh, dan artinya hampir sama. Jadi yang dibaca oleh agama sebelah itu coba lebih enak yang mana? Nah, tapi kita nggak boleh ngejek agama sebelah ya. Nah, itu artinya wahai Tuhanku. Apa artinya? Baru tahu arti Allahumma. Udah lama, tapi cara bacanya baru tahu. Cara bacanya gimana? Ulangi. Allahumma. Itu kalau yang sudah dewasa baca dengan cara yang benar itu merinding langsung. Baru itu yang disebut di dalam Al-Quran idza dzukirallah, surah Al-Anfal 2, jika disebut nama Allah bergetar jantungnya. Kalau bergetar jantung, peluruhannya berdiri. Coba sama-sama baca Allahumma. Bapak ada yang mau baca ya? Marifatnya udah tinggi ya? Coba baca Pak, coba praktekin. Coba Allahumma. Di Quran nggak ada. Makanya ada orang bilang Allahumma bid'ah, karena mirip dengan agama ahli kitab. Ahli kitab bacanya Elohim. Ada yang pernah dengar? Elohim. Tahu agama apa tuh? Dulu ahli kitab itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Bahasa mereka disebut bahasa Ibrani. Bahasa apa? Bahasanya Nabi Musa, Nabi Isa. Itu mereka manggil Tuhan itu apa? Elohim. Bukan elo. Elohim. Orang Arab bacanya Allahum. Bukan berarti orang Arab niru mereka, enggak. Emang asalnya sama. Nabi Isa, ini kalian bisa berapa bahasa? Ini yang bocil-bocil ini bisa berapa bahasa? Bahasa Depok, bahasa Bedahan, bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Brigita apaan? Nabi Isa bisa bahasa Suryanya. Pernah dengar nggak? Baru dengar? Yang kedua bahasa Ibraninya. Jadi nabi-nabi itu bisa banyak bahasa. Tapi Nabi Muhammad bisa semua bahasa. Bocil-bocil. Kalian kalau ketemu kucing bisa ngomong sama kucing nggak? Levelnya kurang tinggi. Ya,
Nabi Muhammad ketemu hewan mana aja, semua hewan bicara kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad ketemu pohon apa aja, semua pohon ngomongnya Pak Nabi Muhammad SAW. Ini bapak-bapak ini, walaupun sudah gede, kalau malam-malam disapa pohon berani ya? Katanya marifatnya tinggi. Kita jalan, tahu-tahu ada pohonnya Pak, berani nggak? Serius? Orang kodok loncat aja dibilang gendruwo. Nabi Muhammad SAW lewatin pohon, pohonnya baca salam. Namamu siapa dong? Ya, namamu siapa? Hah? Apa? Alfa? Rafa? Coba nih, malam-malam lewat, pergi ke masjid, tahu-tahu ada pohon beringin apa? Rafa. Assalamualaikum Rafa. Gimana? Kabur. Gak usah Rafa, Pak Kiai. Pak Kiai disapa. Assalamualaikum Pak Kiai, di balik pohon pisang gimana? Saya yakin itu sendalnya ketinggalan satu tuh Pak Kiai, sama tasbih-tasbihnya tuh. Apalagi di Bedahan beberapa waktu lalu ada kejadian babi ngepet kan. Aduh, malu-maluin orang Bedahan aja tuh ya. Ya, kayak nggak ada kualitas yang tinggi gitu. Maka kita berharap para kiai yang top-top itu maju. Ya, jangan sampai yang muncul-muncul yang khurafat begitu. Monggo Pak Kiai, silakan ditampilkan ilmu-ilmunya. Kalau tadi yang tampilkan calon-calon sama yang sudah jadi, Fastabikul khairat, ya dimaklumi, ini jadi panggung gratis. Ya, kalian mau boleh nyalek Bung? Tahu caleg gak? Nggak tahu caleg? Calon? Ya. Boleh. Itu fardu kifayah. Fardu? Apa arti fardu kifayah? Tahu. Emang asli Bedahan dong ini ngomongnya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang pelit datang, pelit itu penyakit. Yang pelit-pelit itu hatinya punya apa? Orang itu datang, apa kata dia? Wahai Rasulullah, apa itu Islam yang bagus? Jawaban Nabi apa? Engkau berbagi di saat engkau suka dengan yang engkau bagi. Coba tadi yang dapat duit 50, berani nggak berbagi? Ya, coba berani nggak bagi? Kita mau makan diminta sama orang, berani nggak? Berani minta? Berani ngasih nggak? Serius? Wah, ini keren ini. Tapi biasanya kalau anggota dewan dibilang, Bang, udah dulu Bang, biar kami yang maju. Nggak mau. Coba aja tanya. Ya, baik. Tibbil qulub wa dawaiha. Apa arti tibbil qulub? Tibbi itu obat hati, wa dawaiha, dan penawarnya. Apa arti obat hati? Jadi ternyata hati itu ada penyakit. Bocil, kalian pernah tengkar nggak? Pernah sakit hati nggak? Pernah kalau ngelihat orang yang nginjek hati kalian terus, nah itu namanya apa? Sakit hati. Nama khususnya apa? Kalau kita melihat musuh itu dendam. Nah, dendam itu penyakit hati. Ini ada yang dendam nggak? Nah, itu artinya punya penyakit. Obatnya apa? Obatnya bersolat. Ibu, halo Bu. Ini saya nggak biasa ceramah dengan gaya begini loh Pak. Ibu, pernah punya tetangga yang nyebelin nggak? Terus setiap kali ketemu kesel, ya? Benar? Itu berarti hatinya punya penyakit. Kenapa? Coba perhatiin.
Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang percaya kepada Allah, ini percaya nggak kepada Allah? Hari akhir, falyukrim. Yukrim itu bukan muliakan, yukrim itu bermurah hatilah kepada tetangga. Kalau kita terganggu sama musiknya, sabar. Depan rumah kita dijadiin parkiran, ya sudah gitu. Udah begitu belum? Apa kesel? Ini orang kayak dia aja punya kampung gitu ya. Begitu nggak? Nah, itu belum, hatinya belum sembuh itu. Harus sering-sering baca hadis Nabi Muhammad SAW. Ini ada bocoran loh, para ustadz juga begitu loh. Tapi bukan beliau-beliau ini ya. Saya pernah ditegur oleh orang yang umurnya lebih muda daripada saya, tapi dia ustadz. Apa kata dia? Ustadz, kamu jangan ambil lapak aneh, katanya. Ustadz ada lapak-lapaknya. Gimana bu? Ustadz ada lapaknya. Ustadz punya lapak. Ada orang ngomong begitu, kita kesel nggak? Kesel, tapi boleh nggak lama-lama keselnya? Nggak boleh. Maka saya memaklumi, ya sudah. Akhirnya saya nggak mau lagi ngajar di tempat itu. Untuk apa? Untuk menghormati dia, bermurah hati kepada dia. Tapi saya yakin Pak Kiai ini nggak pernah digituin orang, ya. Dan nggak pernah gituin orang, ya. Jadi iri dengki itu tidak hanya di kalangan orang awam, di masyarakat, di kalangan para ustadz juga ada begitu. Nah, semoga ustadz-ustadz kita tidak begitu. Mau lanjut cerita nggak? Lihat sini lah bocil. Kalian umur berapa sih nih? Hah? Belum sunat dong? Oh pantesan belum sunat. Pantesan masih gini terus, belum disunat sih ya. Udah, harusnya nggak begini, udah gede, udah dewasa. Mau disunat lagi nggak? Mau disunat 2 kali nggak? Kalau dari sunat tuh orangnya wibawa, ngomongnya seperlunya, ini nggak penting ngomongnya. Nabi pernah punya kesaktian manggil pohon. Mau denger nggak? Nah, ini saya ceritakan sering di mana-mana. Coba perhatiin. Ini akan terjadi lagi nanti di akhir masa. Ada nanti terjadi lagi. Satu kali sore-sore Nabi SAW jalan-jalan ke kampung, tapi namanya bukan kampung Bedahan, kampung Madinah. Ada suatu kampung, di situ ada bukit, kurma. Terus Nabi sampai di kampung sebelah, ada dataran, pohonnya jauh, pohonnya dari sini sampai ke gerbang, jauh ke dekat, coba lihat sana. Itu gerbangnya jauh ke dekat, jauh, benar. Gerbang sejauh itu, Nabi mau buang air kecil nih, kalian nih sembarangan buang air. Nabi SAW kalau mau buang air kecil nggak mau berdiri kecuali darurat, dan nggak mau kelihatan orang, mesti sembunyi. Mau ngikut Nabi nggak? Maka Nabi ngomong kepada sahabatnya, namanya Jabir. Siapa namanya? Jabir. Ada yang namanya Jabir nggak? Orang Indonesia nggak suka nama Jabir ya? Jabir. Siapa namanya? Bir. Dipanggil tuh. Bukan bir kotok ya. Jabir. Itu ada pohon kurma. Kamu panggil dia ke sini. Buat apa? Buat nutupin aku buang air kecil. Kalau kalian disuruh gitu mikir nggak? Gimana cara nyuruh pohon? Gitu ya? Bener? Kan pohon nggak bisa jalan.
Tapi kira-kira kalau Jabir disuruh Nabi mikir nggak? Enggak. Jabir itu patuh. Kalau Nabi ngomong nggak usah mikir, langsung dia berangkat. Ini patuhnya kepada gurunya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Jabir, dia kejar tempat itu dan dia ngomong ke pohon, pohon, pohon. Ini pohon semua nih. Pohon kurma. Dipanggil itu pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipanggil semua. No, Rasulullah manggil kalian. Nggak kelihatan ya? Wah, pakai hati dong. Itu pohon mendengar engkau dipanggil Rasulullah, maka pohonnya langsung seperti orang naik ke atas dan uratnya jadi kaki dan dia jalan. Percaya nggak? Nggak percaya? Wah, kalian kurang yakin sama Rasulullah. Itu pohon langsung jalan ke depan Nabi, lalu masuk lagi ke tanah dan nutupin beliau. Jadi hadis itu kalau kalian dapat, hadis itu artinya berita. Berita itu sama dengan sekarang. Yang buat berita siapa? Dulu yang buat berita babi ngepet siapa? Maka orangnya ditanya, kamu bener nggak? Kamu jujur nggak? Sama kalau berita ini nyampe, ditanya, berita ini benar atau tidak? Kalau benar disebut hadisnya sahih, dan hadis ini sahih. Itu tahap datang nutupin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi selesai, Nabi panggil lagi Jabir, Jabir, suruh itu pohon pulang lagi, Pak. Apa maksud cerita ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berbicara dengan bahasa manusia, tapi beliau berbicara dengan semua bahasa. Ini kisah terakhir. Mau dengar kisah terakhir? Masih cerita pohon. Saya nggak jadi jelasin hadis tibil kulubnya, kenapa hadisnya panjang. Ada orang Arab Badui ketemu Rasulullah di tengah jalan. Bukan orang Badui Bedahan nih. Orang Bedahan bukan Badui, orang kota Depok. Orang-orang Arab Badui ini, mereka percaya Nabi itu mesti bersyarat. Percaya Nabi mesti bersyarat. Bersolawat mesti bersyarat. Nah, ini sama. Ini Arab Badui ketika ketemu Rasulullah SAW, Nabi tanya, "Hei Badui, kamu mau kemana?" Kalian kalau tanya gitu jawab gimana? Kata si Badui, "Saya mau ke tempat saudaraku." Lalu Nabi tanya begini, "Wahai Arab Badui, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang bagus, memberikan kamu sesuatu yang bagus?" Lalu Arab Badui mengatakan, "Tentu." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Yang bagus itu adalah engkau percaya kepada Allah dan percaya aku adalah Rasul Allah." Arab Badui gak langsung percaya kayak kalian ini, ya, gak langsung percaya kayak bocil-bocil ini. Apa kata si Badui? "Emang buktinya kamu Rasul apa?" Karena Arab Badui itu nggak pakai kolbu langsung, dia pakai mikir dulu. Maka Nabi kasih dia mainan seperti kalian bocil-bocil ini. Apa kata Nabi? "Itu kamu lihat ada pohon." Nah, dianggap ada pohon. Si pohon itu ada namanya. Cuma di zaman Rasul namanya pohon Salma. Apa nama pohonnya? Jadi pohon ada namanya. Emang itu nggak ada apa namanya? Itu pohon ada namanya nggak? Ada. Itu pohon apa namanya? Nah, itu kan nggak tahu. Kalah sama Nabi Adam. Nabi Adam tahu nama semua pohon. Ya, pohon rambutan, pohon beringin. Ya, bocil-bocil kita nggak ngerti nama pohon, Pak. Ya. Yang tahu nama game ya? Iya, game apa?
Game apa itu ya? Itu Nabi SAW nanya, dulu karena orang dulu mainannya yang begitu-gitu, keramat-keramat, kesaktian, maka yang dikasih kesaktian. Kalau anak-anak sekarang nggak perlu begitu ya, cukup dikasih game sama duit. Top up tuh. Anak-anak sekarang cukup dikasih top. Orang dulu Arab Badui nggak laku top up karena nggak ada barangnya. Nggak laku game mainan mereka kalau ketemu yang aneh-aneh. Maka Arab Badui bilang, enak apa spesialnya pohon salma itu? Nabi bilang, coba kamu lihat, aku panggil dia, dia pasti datang. Ini kisah kedua pohon datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi bilang, ya Salma ta'ali. Ya Salma, coba dong bahasa Arabnya. Ya Salma ta'ali. Wahai Salma, kemarilah kamu. Itu pohon langsung jalan. Ngapain pohon? Pohonnya ngomong dan orang Arabnya dengar. Apa kata pohon? Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi yang bersaksi kepada Rasulullah tidak hanya manusia, tidak hanya jin, tidak hanya hewan, tapi juga pohon. Maka kalau ada orang sekarang nggak percaya sama Nabi, itu lebih lemah IQ-nya daripada pohon. Spiritual rohaninya lebih keras daripada batu. Batu aja kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arab Badui percaya nggak habis itu? Percaya. Nih hati-hati kalian. Orang yang percayanya kepada Rasulullah bersyarat itu sama dengan Arab Badui. Abu Bakar percaya Nabi pakai syarat nggak? Umar, Utsman, Ali, Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat percaya kepada Rasulullah tanpa bukti, nggak perlu pakai sakti-sakti. Pilih mana? Iman Abu Bakar atau Imam Arab Badui? Ya benar, berarti nggak perlu top up dong. Nah ini poin terpenting pada masa ini, Bapak Ibu, anak-anak kita, termasuk kita sendiri, mesti kita bimbing percaya Rasulullah, ikut Rasulullah bukan karena ada mau sesuatu. Sholawat bukan untuk rezeki lancar, bisa nggak? Kalau mau rezeki lancar kerja. Sholawat itu hanya menguatkan kita bekerja karena keberkahannya. Karena kalau kita sholawat supaya rezeki lancar, seandainya sholawat rezekinya lancar, orang nggak mau lagi tujuan sholawat itu bukan untuk dunia. Ini mohon maaf nih kalau ada caleg yang hadir. Sholawat itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Jangan jual sholawatmu cuma untuk dapat suara. Jangan jual sholawat cuma untuk urusan dagang. Karena sholawat itu lebih mulia dari dunia dan. Jadi kalau sholawat niatkan satu saja, karena cinta kepada Rasulullah SAW. Saya tutup dengan hadis Nabi, hadis Imam Tabrani, hadisnya sangat bagus. Apa kata Imam Tabrani? Rasulullah SAW kaget. Jadi Nabi itu kalau lagi duduk, itu matanya melihat alam itu bukan satu alam, melihat alam yang berbeda-beda. Satu kali beliau kaget, Allah perjalankan rohaninya bisa melihat masa depan. Kalau orang bisa tahu besok, hebat gak tuh? Kalau dia tahu masa depan 1000 tahun lagi, itu lebih hebat lagi. Apa yang dilihat Nabi? Ada orang berjalan di atas sirat, itu terseok-seok, itu jatuh naik lagi, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Beliau kagetnya apa? Apa yang membuat beliau kaget? Orang itu ketika jatuh yang terakhir, tiba-tiba ada cahaya menyambarnya dan menyelamatkan dia sampai ujung. Lalu beliau mengatakan,
itu adalah salawat dia kepadaku waktu di dunia. Salawat yang tulus, bukan salawat pelaris, bukan salawat supaya kepilih jadi anggota dewan, bukan salawat supaya tokonya ramai, bukan salawat supaya dapat jodoh, bukan salawat supaya sembuh, tapi salawat karena murni cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau salawat untuk sembuh dikasih sembuh, sudah di dunia dapat, di akhirat nggak dapat. Yang salawat untuk urusan dunia, dunia itu hina, tidak pantas satu salawat dinilai dengan dunia. Oleh karenanya, mari kita hidupkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak salawat, hidupkan maulid dengan cara apapun, tidak mesti nunggu bulan maulid, tidak mesti dengan ustadz dari mana, bisa ustadz dari tempat kita, bisa di rumah kita, bisa di majelis, bisa dimanapun. Karena menurut kami maulid itu sekarang sudah hampir wajib. Kalau tidak, anak-anak kita tidak tahu lagi cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita lebih tahu jin daripada cerita Nabi, benar nggak? Maka cerita yang tadi kisahkan walaupun satu atau dua. Inilah perintah Allah, waqsusil qasasa, berkisahlah engkau, karena itu bisa masuk ke dalam pikiran anak-anak. Dan anak-anak kita ini Bapak Ibu, fokusnya cuma 5 menit, bisa 10 menit udah hebat. Jadi mereka bisa duduk lama di sini, nggak hebat sekali. Walaupun gerak, biarin aja. Dan ketika kita cerita, walaupun mereka gerak, itu masuk, itu cerita ke dalam pikiran dan batinnya, ya. Dan semoga ini dapat menanamkan cinta kepada Allah dan Rasulullah dalam kalbu mereka. Amin ya rabbal alamin.